Sini. Sini. Hah? Sama-sama. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom semua. Shalom. Halo. Lambaikan tangan yang mendengar suara saya. Benar. Oke. Ya, kita memulai. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu melalui aplikasi Zoom karena memang tidak memungkinkan untuk harus ketemu di satu gedung atau satu ruangan. Nah, saudara kasih sama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya coba membahas apa yang sedang kita hadapi saat ini, kenapa dan bagaimana. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Wahyu. Wahyu pasal ketiga, ayat ke-10. Wahyu pasal ketiga ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya ulangi lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat 10. Dan perlu kita ketahui bahwa suratan Wahyu ini satu-satunya kitab di dalam kitab suci agama Kristen yang sampai saat ini masih belum tergenapi. Satu-satunya kitab. Jadi Wahyu ini masih belum tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Wahyu ini artinya diwahyukan. Yang diwahyukan artinya diwahyukan adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan akan terjadi. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang barusan kita baca adalah saya rasa bahwa salah satunya sedang terjadi saat ini. Ya. Sedang terjadi saat ini. Ya, dia disebut di sini bahwa yang ayat B-nya, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita sedang menghadapi pencobaan yang dimaksud. Kita sedang menghadapi pencobaan yang sudah diwahyukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yaitu virus corona. Ini yang disebut adalah pencobaan di seluruh bumi. Dan ini sedang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan bilang, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku,
maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai dunia. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang barusan kita baca bahwa disebut di situ Tuhan akan melindungi umatnya, Tuhan melepaskan umatnya dari pencobaan-pencobaan yang sedang melanda seluruh bumi. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya perlindungan itu nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana perlindungan itu supaya nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam segala apa yang kita lakukan? Bagaimana supaya itu nyata dalam hidup kita? Setidaknya ada beberapa hal yang saya akan baca dan saya akan bahas pada pagi hari ini. Tadi disebut bahwa karena engkau menuruti firman-Ku. Yang pertama bahwa menuruti firman Tuhan. Jadi persyaratan yang pertama adalah menuruti firman Tuhan. Mungkin ada yang di antara kita bingung bagaimana, apa itu, bagaimana menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sangat simpel. Bagaimana menuruti firman Tuhan? Yaitu melakukan apa yang engkau tahu tentang firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan itu adalah melakukan apa yang engkau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Mungkin contohnya, jangan mencuri, jangan berbuat jahat, dan lain-lain sebagainya. Lakukan itu. Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, apa yang kita tahu tentang kebenaran Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Dan kalau udah kita lakukan itu, berarti kita masuk dalam kategori ini. Dan yang kedua, ya, dalam pembacaan kita tadi, Wahyu 3 ayat 10, yaitu orang yang menantikan Tuhan. Nah, mungkin saya lebih agak banyak sedikit fokus di sini. Orang yang menantikan Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, ya, akan nyata dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua, saat kita menantikan Tuhan. Nah, setidaknya ada 3 hal di sini yang saya akan bahas tentang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan yang pertama saya artikan begini, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan. Jadi sama, kalau kita menanti sesuatu, ada yang kita tunggu, ada yang kita harapkan, itu pasti akan kita tunggu. Kita menunggu, kita nanti, kita berharap. Harap-harap cemas. Tapi di dalam Tuhan tidak ada harap-harap cemas. Kita menanti dan mengharapkan dan menaruh pengharapan. Yang dimaksud adalah menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kita bisa buka di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus. Dua Korintus pasal yang pertama ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, dia tidak akan memusingkan apapun
yang ada di kiri dan di kanan. Jadi kalau dia menaruh pengharapan, seseorang menaruh pengharapan kepada Tuhan, berarti dia tahu bahwa yang dia harapkan itu sesuatu yang bisa menggenapi harapannya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat ke-10 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari kematian yang begitu ngeri, ya, ia telah dan akan. Artinya, dia sudah melakukan dan akan melakukan lagi. Artinya, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah melindungi, dan Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menjaga. Itu artinya, sudah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya, ya, kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Karena begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup jemaat di Korintus pada saat itu, maka mereka bilang bahwa dia sudah dan akan menyelamatkan kami. Artinya gini, bahwa sesuatu yang belum terjadi pun mereka sudah percaya itu. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka menaruh pengharapan itu kepada Tuhan yang mereka sembah, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, ya, hal yang sama yang Tuhan ungkapkan pada kita dalam hidup kita, bahwa kita harus mempercayai Tuhan yang kita percaya hari ini. Kita percaya bahwa dulu berapa ribu tahun yang lalu Tuhan pernah hadir di dunia ini dan menyelamatkan umatnya. Dan hal yang sama yang ditutup dalam hidup kita saat ini, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita juga pada saat-saat ini. Apalagi dengan musibah, ya, tulah yang sedang melanda negeri kita saat ini, yang membuat kita semua was-was, yang membuat kita takut, khawatir, bimbang. Tapi kita harus punya iman seperti jemaat di Korintus mengatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami dan akan menyelamatkan kami. Artinya mempercayai sesuatu yang masih belum terjadi dalam hidup kita melalui Tuhan. Saudara kesama Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita manusia, kita hanya percaya apa yang kita lihat. Kita hanya mempercayai apa yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan hanya saja apa yang sudah kita lihat, bukan hanya saja apa yang sudah kita rasakan kita harus percaya, tapi yang belum kita lihat pun, yang belum kita rasakan pun, harus kita percayai bahwa Tuhan mampu melakukannya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua, menantikan Tuhan berarti merasa membutuhkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi menantikan Tuhan artinya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Artinya harapan besar kita taruh pada Tuhan, kita mempercayai Tuhan. Nah sekarang menantikan Tuhan artinya merasa membutuhkan Tuhan. Sesuatu hal yang kita nanti-nanti, artinya karena kita butuh. Kita perlu. Kita membutuhkan, makanya kita tunggu. Kalau kita pesan sesuatu melalui aplikasi, kita pasti akan nunggu. Kenapa? Karena kita butuh. Ya, karena kita butuh. Nah, hari ini Tuhan juga mengatakan pada kita bahwa orang yang menantikan Tuhan artinya orang yang merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 demikian firman Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudari, dalam Yeremia mengatakan bahwa diberkati orang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Artinya, kenapa kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan. Saya yakin kita semua memiliki yang namanya tabungan. Tabungan itu baik di ATM, di bank, atau mungkin juga kayak zaman dulu, ya, duit kita, harta kita, mungkin ada yang taruh di kotak-kotak, mungkin di tempat yang tersembunyi, atau kalau dulu di zaman dulu mungkin taruh di kaos kaki, taruh di di sudut-sudut rumah mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang membutuhkan Tuhan, dia akan menaruh hidupnya, dia akan merindukan terus. Ya. Dia akan mengandalkan Tuhan. Kenapa kita berani membuka rekening di bank? Karena kita percaya bahwa bank mampu melindungi uang kita. Kenapa kita tabung duit kita di bank? Karena kita membutuhkan yang namanya satu perlindungan dari Tuhan. Karena kenapa kita taruh uang di bank? Karena kita membutuhkan satu yang namanya perlindungan, keamanan. Kita membutuhkan satu keamanan atas harta kita, atas uang kita. Makanya kita buka rekening di bank. Dan pagi hari ini, Tuhan bicara lebih jauh. Harta mungkin saja bisa dalam beberapa waktu mungkin aman. Tapi apakah hidup kita aman dengan segitu banyak harta yang kita taruh di mana-mana? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang merasa membutuhkan Tuhan. Orang yang merasa membutuhkan Tuhan adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang yang merasa dia orang Kristen? Ada berapa banyak orang yang merasa Kristen, tapi sekalipun dalam hidupnya dia tidak pernah merindukan Tuhan. Jadi hidupnya flat aja begitu, berjalan aja begitu. Kalau hari Minggu datang ibadah, ya datang. Kalau hari Minggu waktunya kebaktian, ya datang kebaktian. Tapi nggak merasakan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nggak merasakan apa-apa. Nah ini, model yang seperti ini bukan tipe hati yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tipe hati orang yang membutuhkan Tuhan adalah dia merindukan setiap saat, sesering mungkin, ya, sesering mungkin akan berhubungan dengan yang dirindukan. Sama dengan orang yang lagi pacaran. Orang yang pacaran, ya saya yakin semua kita yang hadir di sini udah pernah pacaran. Ada yang sudah pernah pacaran dan ada yang sedang pacaran. Dan saya yakin kita sudah pernah merasakan yang namanya pacaran. Orang yang lagi pacaran, dia pasti ingin mendengar cerita, berita dari yang dia rindukan. Begitu orang pacaran. Orang yang pacaran itu dia pasti nggak mungkin kuat berlama-lama, berhari-hari. Jangankan berhari-hari, satu hari aja pun kalau dia nggak dengar suara atau dia nggak dengar kata halo apa kabar atau segala macam panggilannya, mungkin panggilannya hi babe atau hi jing, hi apa lagi, hi CS, mungkin satu hari aja dia nggak dengar sudah galau setengah mati, apalagi berhari-hari.
Kita nggak usah ngomong berminggu-minggu. Satu hari aja dia tidak dengar suara CS-nya atau bed-nya lah. Aduh, sudah galau setengah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ini yang Tuhan maksud dalam hidup kita sebagai kita anak Tuhan. Artinya bahwa ketika kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita mempercayai Tuhan, bahwa kita merindukan Tuhan, sama seperti kita merindukan orang yang sangat kita kasihi. Sama dengan seperti kita merindukan orang yang kita sayangi. Bagi orang tua, satu hari saja tidak ketemu anaknya, galaunya nggak ketulungan. Sudah super galau. Nah, pertanyaannya, kita merasakan galau nggak kalau kita tidak berhubungan satu kali pun saja dalam satu hari sama Tuhan? Kita merasa galau nggak kalau kita tidak menghubungi Tuhan? Kita tidak connect dengan Tuhan dalam satu hari. Nah, kalau kita tidak galau, nah ini yang perlu kita benarin akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita akhiri. Kita akhiri kecuekan kita. Kita harus akhiri kecuekan kita terhadap Tuhan. Kita harus memulai galau. Hati kita harus memiliki rasa galau kepada Tuhan. Kalau satu hari saja kita tidak merasakan hubungan, koneksi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan butuhkan akhir-akhir ini, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Kita harus merasa membutuhkan Tuhan. Hati kita harus merindukan itu, Bapak-Ibu Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kurang lebih beberapa menit lagi saya akan sudahan. Ya. Yang pertama tadi, orang yang menantikan Tuhan, saya ulang ya. Orang yang menantikan Tuhan, yang pertama bahwa orang yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang merasa membutuhkan Tuhan dan merindukan Tuhan. Menggalaukan, memiliki rasa galau di hati. Dan yang ketiga adalah orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan tanpa ragu. Orang yang mempercayai Tuhan tanpa ragu. Kita bisa baca di dalam Amsal pasal ketiga, ayat ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan di dalam Amsal pasal ketiga ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulang. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu memang tidak gampang. Tapi mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan, tanpa mencampur adukan pola pikir kita, mindsetnya kita dengan firman Tuhan, itu pasti kita bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Permasalahannya adalah kita sebagai jemaat Tuhan sering mempercayai Tuhan dengan logikanya kita. Jadi apa yang ada di sini, di hati, tidak make sense dengan apa yang di sini. Apa yang ada di hati, kita selalu bandingkan dengan apa yang di sini. Ini yang sering mengganggu kita, ini yang sering mengganggu hubungan kita di dalam Tuhan. Kenapa kita sering merasa ragu atas pertolongan Tuhan?
Karena di hati dengan yang di sini, di pikiran, itu tidak pernah berjalan bersama. Nah, yang hari ini Tuhan maksud adalah, baik yang di hati maupun yang di pikiran, itu harus berjalan beriringan, harus sama, harus make sense. Harus sama itu. Yang di hati dengan di pikiran. Makanya tadi di dalam Korintus itu, dibilang bahwa kami percaya Tuhan sudah menyelamatkan dan akan menyelamatkan. Artinya, yang sudah mereka percayai dan yang belum pun mereka percayai. Kenapa? Karena Tuhan yang bicara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama yang Tuhan tuntut dalam hidup kita untuk mempercayai Tuhan, bukan hanya dengan di hati kita, tapi di pikiran kita juga harus kita percaya bahwa akhir-akhir ini pertolongan Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita. Kita baca satu ayat lagi di dalam Kisah Rasul 16. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31 saya akan bacakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulangi, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, Tuhan menuntut kita, percayalah kepada Yesus Kristus, percaya pada firman Tuhan apa yang sudah disampaikan, percaya dengan firman Tuhan apa yang sudah Anda dengar, apa yang sudah Bapak Ibu dengar, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, kata firman Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Sebagai ayat yang terakhir, karena waktu sudah mau habis. 1 Timotius 6, ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau akhir-akhir ini kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak problem, itu berarti bukan karena kita bertanding untuk sesuatu yang fana, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang, kita bertanding, kita saat ini berjuang keras untuk mencapai yang namanya garis finish, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami banyak hal yang buruk, itu yang kita harapkan bukan berarti nanti satu kali kita akan menerima, disambut oleh banyak bidadari di sana, seperti yang kita sering dengar. Ya, bukan bidadari yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita butuhkan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir-akhir ini kalau engkau merasakan seperti itu, bahwa bukan berarti bertanding dengan sia-sia, bukan apa yang kita rasakan sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya Wahyu pasal 3 tadi ayat 10, ya, supaya kita dibebaskan dari segala pencobaan-pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia, Tuhan bilang bahwa lakukan apa yang kau tahu tentang firman Tuhan, terus renungkan, nantikan Tuhan dalam hidupmu, supaya engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semoga Tuhan selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami yakin Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Anugerah-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Anugerah melingkupi hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan. Bila ada yang sakit, biar Engkau jamah kesembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang lemah, biar Engkau kuatkan kembali. Dan bila ada yang hidup dalam kekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Anugerah dan kasih karunia-Mu Engkau berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Anugerah dan kasih karunia-Mu Engkau
curahkan atas keluarga mereka, Bapak. Atas pekerjaan mereka, atas usaha mereka, atas anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi hari ini, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat berjuang di dalam kasih Kristus. Tetap berdoa, tetap semangat, jangan putus harapan, berharaplah terus kepada Tuhan. Haleluya, amin firman Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Halo, selamat hari Minggu. Pak Hilton, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Inaiska, sama Iska. Pak Tius, selamat hari Minggu. Sama Rizky, selamat hari Minggu. Sama Joshua, sama Ina Herlina, Ibu Ina Selamat hari Tius, Minggu. Yanto Yaki, selamat hari Minggu. Kiber, selamat hari Minggu. Selamat Berkati hari kita semua. Ah. Dadah.